Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi komunikasi data. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Melinda Ulansari. Saya Aisyah Amalia Rizky. Saya Eka Aulia Putri. Saya Rahmi Asiha. Saya Koreanisa. Materi dari komunikasi data sendiri itu yang pertama ada bentuk komunikasi, yang kedua ada transmisi data, yang ketiga ada media komunikasi, yang keempat ada kualitas komunikasi, yang kelima ada topologi jaringan komputer, dan yang keenam ada lingkup jaringan komputer. Yang pertama itu ada bentuk komunikasi. Komunikasi itu diperlukan apabila ada dua pihak yang saling membutuhkan, sehingga mereka harus bertemu untuk mengadakan perundingan. Untuk mengadakan pertemuan, ada dua faktor yang sangat mendasar, yaitu tempat dan waktu. Di luar faktor-faktor lain seperti pembicaraan dan orang-orang yang akan saling berbicara. Hubungan antara faktor tempat dan waktu mempengaruhi bentuk komunikasi. Perhatikan tabel ini. Di waktu dan tempat yang sama itu disebut dengan bentuk komunikasi paling konvensional, memerlukan kedua belah pihak untuk bertemu secara fisik. Pada masa sekarang, hal ini semakin sulit dilaksanakan. Metode yang dilakukan yaitu tatap muka. Yang kedua itu ada tempat yang berbeda di waktu yang sama. Komunikasi ini terjadi antara pengirim dan penerima berita, bisa berada di tempat yang saling berjauhan, tetapi dapat berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan. Metodenya yaitu telepon, chatting, dan HT. Bentuk yang ketiga itu di tempat yang sama dan waktu yang berbeda. Komunikasi dilakukan di tempat yang sama, tapi waktunya berbeda. Pengirim datang terlebih dahulu. Penerima pesan datang pada waktu yang berlainan. Metodenya ada baliho, prasasti, dan papan pengumuman. Bentuk komunikasi yang keempat ini yaitu tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Bentuk komunikasi yang ini itu yang paling diperlukan pada saat ini, karena antara pengirim dan penerima berita tidak perlu berada di tempat dan waktu yang sama. Metodenya yaitu surat, email, dan website. Selanjutnya itu ada transmisi data. Transmisi data adalah cara pengiriman data dari satu tempat atau perangkat ke tempat atau perangkat lain. Data dapat dikirim dari pengirim ke penerima dengan tiga cara, yaitu metode simplex. Metode simplex ini bentuk komunikasinya itu data dikirim ke satu arah, pihak penerima tidak dapat memberi respon atau jawaban terhadap pesan yang diterimanya. Komunikasi ini cocok untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang pada waktu yang bersamaan. Contohnya itu ada siaran radio, televisi, pesawat pager, dan sebagainya. Yang metode kedua itu ada half duplex. Half duplex ini bentuk komunikasinya yaitu data dikirim oleh pengirim hingga selesai. Penerima akan dapat menjawab pada waktu yang berlainan. Contohnya itu komunikasi dengan handy-talkie, semafor, dan kode Morse. Metode yang ketiga itu ada full duplex. Komunikasi terjadi antara pengirim dan penerima. Pesan dikirim oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Komunikasi ini memerlukan perangkat yang relatif mahal. Contohnya itu dengan komunikasi telepon dan chatting. Yang ketiga adalah media komunikasi. Media komunikasi itu terbagi menjadi 8, yaitu kabel, RFID, sinar inframerah, gelombang radio, gelombang seluler, Bluetooth, Near Field Communication, dan Google Learn Project. Digunakan pada pesawat telepon tetap atau PSTN atau Public Switching Telephone Network dan jaringan komputer. Yang kedua adalah kabel koaksial. Kabel jenis ini berbentuk bulat dan terdiri atas bagian tengah sebagai inti. Kabel ini biasa dipakai untuk antena televisi, antena pesawat komunikasi, atau HT dan RIC, serta jaringan komputer. Yang ketiga adalah kabel optik atau fiber optik. Adalah kabel yang terbuat dari serat kaca. Kabel serat optik mirip dengan kabel biasa, hanya saja bagian di dalamnya terbuat dari serat kaca yang sangat halus.
Yang kedua adalah RFID. RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification, yaitu sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip kecil dan antena. Chip biasanya mampu memuat data hingga 2000 byte. RFID menggunakan gelombang radio untuk membaca dan menangkap informasi yang tersimpan pada tag yang dilekatkan pada objek. Tag bisa dibaca dari jarak beberapa meter dan tidak perlu berada dalam jarak pandang langsung pembaca untuk dilacak. Tag RFID ada 3 jenis, yaitu aktif, pasif, dan semi-pasif. Yang ketiga adalah sinar inframerah. Komunikasi dilakukan dengan cara satu perangkat mengirim sinyal melalui cahaya inframerah dan perangkat lain menerima sinyal ini juga melalui saluran inframerah juga. Karakteristik komunikasi dengan sinar inframerah adalah sebagai berikut. A. Antara perangkat satu dengan perangkat lainnya harus saling memiliki saluran inframerah. Yang B. Perangkat inframerah antara kedua perangkat harus saling berhadapan. C. Jarak antara kedua perangkat tidak terlalu jauh, mulai dari beberapa cm hingga beberapa meter saja. D. Harganya relatif murah karena tidak dapat digunakan untuk mengirim data dalam jumlah besar. Biasanya hanya digunakan untuk mentransfer data dalam ukuran beberapa KB saja. Yang E. Sinar inframerah tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya adalah gelombang radio. Gelombang radio terdiri atas beberapa jenis, diantaranya adalah gelombang FM, gelombang SW, gelombang UHF, dan gelombang VHF. Karakteristik komunikasi data dengan menggunakan gelombang radio adalah sebagai berikut. 1. Relatif murah, sehingga biayanya terjangkau oleh sebagian besar memakai jaringan komunikasi data. Yang kedua, kecepatan transmisi data tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, rentan terhadap gangguan, misalnya cuaca yang berubah-ubah atau gangguan dari pemancar lain yang gelombangnya berdekatan. Yang keempat adalah jangkauannya tidak jauh atau paling hanya beberapa km saja. Kadang-kadang antena berbentuk piringan digunakan untuk memperkuat sinyal, tetapi biayanya menjadi sangat mahal. Selanjutnya ada gelombang seluler. Gelombang seluler ini banyak digunakan pada komunikasi dengan telepon seluler, baik pada jalur GSM maupun CDMA. Macam-macam gelombang seluler. Yang pertama itu ada gelombang AMPS. Jadi gelombang AMPS ini itu banyak digunakan pada awal tahun 1990-an. Yang kedua ada gelombang CDMA. CDMA ini gelombang yang sudah memanfaatkan teknologi digital dan menggunakan sistem keamanan yang cukup baik. Lalu yang ketiga ada gelombang GSM. Gelombang GSM ini merupakan salah satu gelombang yang sudah banyak diterapkan di Indonesia. Jadi biasanya operator telepon besar di Indonesia biasanya saat ini itu memakai gelombang GSM. Yang keempat ada gelombang GPRS. GPRS ini adalah gelombang seluler yang dikhususkan bagi pertukaran data jarak jauh. Nah, yang kelima ada gelombang EDGI. Nah, EDGI ini itu dalam penerapan teknologinya itu dia sudah menerapkan teknologi 3G ke dalam komunikasi selulernya. Lalu yang terakhir itu ada gelombang 4G atau Long Term Evolution atau LTE. Nah, pada saat ini gelombang seluler yang tercepat itu adalah gelombang 4G. Nah, jadi kalau pada jalur 4G atau LTE ini itu sudah tidak dibedakan lagi antara perangkat CDMA maupun GSM. Next. Lalu ada Bluetooth. Bluetooth ini adalah media komunikasi dengan memanfaatkan saluran nirkabel seperti halnya sama kayak gelombang radio. Jadi Bluetooth banyak digunakan untuk menghubungkan dua perangkat seperti komputer, notebook, kamera digital. Kamera digital, telepon seluler, dan printer.
Jadi sehingga keduanya dapat saling berkomunikasi. Bluetooth dapat saling berkomunikasi dalam jarak sekitar kurang dari 30 meter. Koneksi Bluetooth tidak tergantung kepada operator atau penyedia layanan jasa, tapi hanya bergantung kepada komputer atau perangkat yang dipakai. Next. Lalu ada Near Field Communication atau NFC. NFC ini adalah bentuk komunikasi tanpa bersentuhan antara perangkat seperti ponsel atau tablet. Komunikasi tanpa bersentuhan memungkinkan pengguna mendekatkan ponsel melalui perangkat kompatibel NFC untuk mengirim informasi tanpa perlu menyentuh perangkat secara bersamaan atau melalui beberapa langkah untuk menyiapkan sambungan. Jadi perangkat NFC ini tuh serupa seperti kartu kredit dan SIM card dan smart card tiket elektronik yang memungkinkan pembayaran mobile untuk mengganti atau melengkapi sistem ini. Next. Lalu yang terakhir, media komunikasi yang terakhir itu ada Google Loon Project. Jadi Project Loon ini adalah proyek penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh X, yang sebelumnya dikembangkan oleh Google X, dengan misi menyediakan akses internet ke daerah pedesaan dan terpencil. Proyek ini menggunakan balon yang ditempatkan di stratosfer pada ketinggian 18 km untuk menciptakan jaringan nirkabel udara hingga kecepatan 4G LTE. Jadi, balon ini tuh nantinya akan digerakkan dengan menyesuaikan ketinggian mereka di stratosfer. Jadi balon akan mengapung ke lapisan angin setelah mengidentifikasi lapisan angin dan kecepatan serta arahnya. Next. Selanjutnya, kualitas komunikasi data. Komunikasi data harus dapat diandalkan oleh perusahaan. Isu terpenting dalam komunikasi data adalah kemampuan dan kecepatan transfer data dan keamanannya. Yang pertama adalah kapasitas transfer data, atau banyaknya data yang ditransfer pada suatu saat diukur dengan satuan megabit per detik atau Mbps atau megabit per detik atau Mbps. Jika kecepatan sebuah modem adalah 56 kilobyte per detik misalnya, maka modem tersebut dapat menghantarkan data sebanyak-banyaknya adalah 56 kilobyte per detik. Yang B, kecepatan transfer data diukur dengan satuan megahertz, yaitu kecepatan untuk menyelesaikan satu siklus pengiriman data. Semakin tinggi angkanya, semakin baik kecepatannya. Saat ini kecepatan standar transfer data untuk berbagai perangkat adalah 2,4 GHz. 1 GHz sama dengan 1000 MHz. Selanjutnya, topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan atau satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Berikut macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, topologi star atau bintang. Topologi ini memerlukan server atau komputer pusat untuk mengendalikan semua terminal. Yang kedua ada topologi ring atau cincin, disebut topologi cincin karena bentuknya menyerupai cincin. Antara satu terminal dengan terminal yang lain tidak memerlukan server dan saling berhubungan dengan terminal di kanan kirinya. Komunikasi antar terminal terjadi dengan terminal lain di kanan kirinya. Yang ketiga ada topologi bus. Topologi bus adalah salah satu topologi yang cukup sederhana, karena terminal dihubungkan dengan satu jalur utama. Untuk menghubungkan terminal ke jalur utama hanya diperlukan konektor saja. Yang keempat, topologi tree atau pohon. Jaringan sederhana ini sering juga disebut dengan jaringan peer-to-peer, cocok dipasang di rumah atau di usaha kecil atau menengah. Tujuan utama jaringan ini lebih ditekankan kepada sharing atau berbagi pakai perangkat komputer.
Yang kelima, topologi mesh rumit merupakan gabungan beberapa topologi bintang, tetapi ditambah lagi yaitu setiap terminal saling dihubungkan dengan terminal lainnya. Dengan demikian, masing-masing terminal dapat berhubungan dengan langsung dengan terminal lain. Yang keenam ada topologi hybrid. Topologi hybrid atau campuran merupakan gabungan antara beberapa topologi jaringan komputer yang saling berbeda. Misalnya di sebuah kantor dengan 3 lantai, dengan masing-masing lantai memiliki jaringan dengan topologi yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada lingkungan jaringan komputer. Berdasarkan jumlah terminalnya, jaringan komputer dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama, Local Area Network, di mana merupakan jaringan komputer yang mencakup lingkungan terbatas, misalnya satu ruangan di suatu kantor atau satu lantai di suatu bangunan. Antar komputer bisa dihubungkan dengan kabel atau dengan media komunikasi lainnya, misalnya jaringan dekabel. Lalu yang kedua, Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup satu kota. Jaringan ini biasanya terdapat di suatu lingkungan yang cukup luas, misalnya perguruan tinggi yang memiliki beberapa gedung untuk masing-masing fakultas. Yang ketiga, Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah yang sangat luas, misalnya suatu provinsi, suatu negara, atau bahkan kumpulan beberapa negara. Yang keempat, Private Network atau jalur pribadi sebenarnya merupakan jalur internet, namun hanya menggunakan sebagian dari jalur tersebut. Jalur ini tidak dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkomunikasi, sehingga lebih aman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.